Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan loh. Kira-kira apa saja ya yang perlu kita persiapkan sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita? Mari kita lihat sama-sama. Itu dia adik-adik hal-hal yang harus kita persiapkan. Oke, kakak akan ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Musik. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Silakan Kak Monik. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam ibadah gabungan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong sertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Adik-adik di rumah, sekarang kita tepuk Yesus ya, biar adik-adik di rumah lebih semangat. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kalau gitu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Nikita, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Home Pimpa. Musik. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom semuanya, sudah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, untuk persembahannya seperti biasa, pertama-tama kita siapkan amplop yang sudah bertuliskan hari dan tanggal minggu ini. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama
menyanyikan puji-pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Musik. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Halo adik-adik yang ada di rumah. Di sini Kak Monik ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Wah, walaupun adik-adik di rumah masih ibadah online, sukacitanya dan cerianya kerasa loh sampai di rumah Kak Monik. Oh iya, Kak Monik juga ingin mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang masih setia mendampingi anak-anaknya dalam beribadah online. Oh iya, Kak Monik juga nggak lupa mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan kakak-kakak yang telah bertugas pada minggu ini, dan terutama pada liturgus dan pemandu persembahan. Walaupun kalian semua sibuk sekolah, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik dan kakak-kakak masih semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Selanjutnya, di sini Kak Monik mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya semakin bertambah umur kalian semakin dewasa dalam iman, perbuatan, dan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan yang terakhir, Kak Monik gak bosan-bosannya nih mengingatkan adik-adik semua untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan 5M. Nah, pasti adik di rumah bosan ya karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Tapi tetap menaati protokol kesehatan ya, supaya adik-adik semua terhindar dari COVID-19. Sekian pengumuman kakak hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Oke adik-adik, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sekarang sebelum kita membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam selalu berdoa.
tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang melimpah yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, Kau memberkati kami, Kau menuntun kami, agar firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekolah minggu online kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu, kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca serta mendengarkan sebagian dari pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Samuel. Silahkan Samuel. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 22. Demikian bunyinya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Jen mau nanya nih, kalian pernah nggak ketemu orang kaya? Nah, kalian tahu orang itu orang kaya dari mana? Iya, kita dapat mengetahui orang itu kaya dari duit yang ia pegang, penghasilan dia, tempat ia tinggal, apapun yang ia punya, pokoknya segala harta yang dia punya adik-adik. Nah adik-adik, tapi kalau jadi kaya belum tentu kita bahagia, karena ada beberapa orang kaya yang takut dan khawatir dan takut akan harta yang ia punya, seperti nanti jatuh miskin, nanti dicuri, pokoknya dia khawatir adik-adik terhadap hartanya. Tetapi adik-adik, ada satu kaya yang membuat kita tidak perlu khawatir, yaitu kaya yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seperti kaya akan kebijaksanaan dan Kaya akan berkat Tuhan Yesus adik-adik. Seperti ada seseorang ini adik-adik. Seseorang ini dia penulis kitab Amsal. Dia diberkati Tuhan Yesus. Dia juga menghormati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memberikan dia kelimpahan, memberikan dia kekayaan, dan menjaga negeri yang dia pimpin adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak seseorang ini siapa? Seseorang ini merupakan seorang raja loh. Iya benar, Raja Salomo. Raja Salomo merupakan anaknya raja siapa nih? Iya, Raja Salomo merupakan anaknya Raja Daud. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang ratu yang ingin bertemu Raja Salomo. Ratu ini merupakan ratu yang berasal dari luar negeri. Nah, siapakah ratu tersebut? Nah, untuk cerita lebih lengkapnya dapat kita dengarkan dan saksikan dari kakak sekolah minggunya, yaitu Kanana. Silahkan Kanana. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Adik-adik, kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita kali ini masih tentang Raja Salomo. Nah, sejak kecilnya Raja Salomo ini dididik oleh Nabi Nathan untuk mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan seperti Raja Daud ayahnya. Dan Tuhan menggenapi janjinya kepada Raja Daud, yaitu bahwa anaknya Salomo nanti akan menjadi raja menggantikannya, dan Salomo lah yang akan mendirikan, membangun bait Allah. Nah adik-adik, ketika Salomo menjadi raja, ia masih sangat muda, sehingga ia pergi ke pegunungan Gibeon, dan di situ ia mempersembahkan 1000 ekor lembu kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati Raja Salomo yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka pada malam itu Tuhan berbicara kepadanya lewat mimpi. Mintalah apa yang engkau kehendaki, maka aku memberikannya kepadamu. Nah adik-adik, ternyata Raja Salomo ini tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tidak minta nyawa musuhnya, melainkan meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Maka berkatalah Tuhan kepada Raja Salomo ini, karena engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang,
bahkan tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta hikmat, maka aku mengabulkan permohonanmu, kata Tuhan. Jadi sebelum engkau, bahkan sesudah engkau, tidak ada seorang pun raja di seluruh dunia, di seluruh muka bumi ini yang seperti engkau. Aku mengaruniakan hikmat seperti dataran pasir di tepi lautan. Bahkan apa yang tidak engkau minta, kuberikan kepadamu. Kekayaan, kemuliaan, bahkan umur panjang. Pada masa pemerintahannya selama 40 tahun, Tuhan mengaruniakan ketenangan, kedamaian, keamanan, sehingga tidak ada musuh, tidak ada lawan, tidak ada peperangan. Dan Raja Salomo bisa membangun kerajaannya, istananya, bahkan bait Allah. Adik-adik, Tuhan mengaruniakan kelimpahan kekayaan yang begitu luar biasa kepada Raja Salomo, sehingga dia bersama dengan 150.000 orang dari bangsanya untuk membangun bait Allah ini, membangun dari bahan-bahan pilihan, dari kayu yang mahal, dari kain-kain yang mahal, bahkan dari batu-batu permata yang indah-indah, yang mahal-mahal, bahkan dari emas murni. Begitu menakjubkan, begitu luar biasa membangun bait Allah di Bukit Moria, sehingga ketika bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang melihatnya begitu takjub, karena tidak ada tandingannya di seluruh muka bumi. Adik-adik, ketika Raja Salomo dan seluruh orang dari bangsanya mengadakan perayaan kebaktian dan mempersembahkan begitu banyak kambing domba, lembu sapi sebagai korban ucapan syukur kepada Tuhan, dan awan kemuliaan Tuhan melingkupi, memenuhi bait suci itu, sehingga mereka tidak tahan, dan berlutut berdoalah Salomo kepada Tuhan. Tuhan yang punya langit bumi, Tuhan, kiranya Engkau yang mendengar dari sorga, Engkau yang menjadikan segala sesuatunya ini, yang melimpahkan kepada kami kelimpahan kekayaan, kemampuan, kekuatan, kesanggupan, hikmat untuk menjadikan dan mendirikan segala sesuatunya, baik kerajaan, baik istana, baik bait Allah seperti yang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa, setiap permohonan, baik dari umat-Mu sendiri, bangsa Israel, bahkan setiap orang dari kerajaan, dari bangsa-bangsa lain yang diserukan lewat bait Allah ini. Kiranya Tuhan, mata-Mu tertuju dan Engkau mengabulkan setiap doa dan permohonan, sehingga seluruh dunia, bangsa-bangsa, bahkan kerajaan-kerajaan mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan di sorga dan di bumi. Nah adik-adik, maka Tuhan kembali berbicara dan menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam mimpi. Asalkan seluruh umatku bangsa Israel, bahkan engkau dan keturunanmu, hidup benar dan mentaati segala yang kuperintahkan, maka aku akan mendengar dari surga dan menjawab dan mengabulkan setiap doa dan permohonan. Adik-adik, maka datanglah orang-orang raja-raja dari segala kerajaan, dari segala bangsa-bangsa untuk mendengar, untuk melihat, untuk menyaksikan hikmat Salomo, kerajaannya, istananya, bahkan bait Allah yang begitu megah, yang begitu menakjubkan, luar biasa, sehingga tidak ada tandingannya di seluruh kerajaan di muka bumi ini. Dan hari ini kita akan mendengar, kita akan menyaksikan seorang Ratu Sheba yang datang mengunjungi istana kerajaan Salomo ini. Bersama dengan kakak kita mendengarkannya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo,
dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia juga membuat 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut, raja mempunyai kapal-kapal Tarsis, bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun, kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merah.
Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Sekarang kajian undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo diri. Sudah, kalau sudah ambil kedua tangan kalian seperti ini, lalu letakkan di samping badan, lalu tegakkan badan kalian. Karena sebentar lagi kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Adik-adik, kajian undang untuk bangkit berdiri dengan tegap karena kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hayo, jangan duduk dulu, karena kita akan mengangkat satu buah pujian lagi. Musik! Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa kembali. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami juga telah membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
Ya Bapak, sekarang tiba saatnya kami untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Bapak kau selalu menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Bapak, kami juga serahkan kegiatan kami sehabis ini Bapak. Kiranya kau selalu menyertai seluruh kegiatan kami Bapak. Inilah doa kami Bapak yang kami alaskan di dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Dan sempurna hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru
bahagia.